Aku kok penasaran ya, kenapa banyak orang setelah putus justru pengen banget mantannya nyesel? Ada yang bisa jawab? Tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu perspektif kalian itu kayak gimana. Jadi gini, kemarin aku habis nongkrong sama teman aku. Dia baru aja putus sama pacarnya. Awalnya sih ngobrol santai, tapi dia tiba-tiba nyeletuk. Pokoknya aku pengen dia nyesel ninggalin aku. Aku bisa bahagia kok tanpa dia. Aku kaget dong. Terus aku mikir, kok banyak ya dari kita yang punya keinginan buat kelihatan bahagia, tapi tujuannya biar mantan nyesel gitu. Bukan benar-benar karena keinginan untuk sembuh dari kesedihan. Aneh bukan? Kalau kalian penasaran, yuk kita coba cari tahu kenapa bisa jadi seperti itu. Belajar bareng aku, Khairatun, belajar menjadi manusia seutuhnya. Oke, kita mulai. BTW kalian boleh santai sambil dengar aku jelasin topik ini ya. Boleh sambil duduk, rebahan atau apalah. Intinya kita belajar dengan santai hari ini. Nah, topik ini menarik banget karena ternyata cerita tadi sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi banyak dari kita tidak memahami situasi tersebut. Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi, cerita teman saya tadi yang ingin balas dendam dengan cara menjadi bahagia agar mantannya menyesal, itu kita bisa sebut sebagai revenge fantasi atau sebuah respons emosional yang muncul setelah kita merasa disakiti atau ditinggalkan. Lalu secara tidak sadar muncul keinginan untuk membuktikan diri. Bukan lewat marah-marah atau menyakiti balik, tapi lewat pencapaian atau perubahan diri yang diharapkan bisa dilihat oleh orang yang pernah menyakiti kita. Tujuannya jelas, agar dia sadar aku nggak selemah itu. Aku bisa bahagia kok tanpa dia. Secara psikologis, revenge fantasi bisa menjadi bagian dari proses mengembalikan harga diri. Ketika seseorang disakiti, terutama jika proses perpisahan itu mendadak, harga diri mereka bisa mengalami guncangan. Tiba-tiba muncul perasaan, apakah aku kurang baik? Apakah aku salah? Apa aku nggak layak ya dicintai? Perasaan ini adalah bentuk dari self-doubt atau keraguan terhadap nilai diri sendiri. Nah, revenge fantasi misalnya dengan membayangkan diri terlihat lebih cantik, sukses atau bahagia setelah putus, itu merupakan sebuah mekanisme pertahanan diri. Tujuannya bukan sekadar membuat mantan menyesal, tapi juga untuk meyakinkan diri sendiri bahwa kita masih punya nilai dan layak untuk dicintai. Dalam banyak kasus, ini adalah upaya awal untuk mengembalikan kendali atas narasi hidup kita. Dari yang tadinya merasa ditolak dan ditinggalkan, menjadi seseorang yang punya pilihan yang bisa menunjukkan bahwa aku bukan korban. Aku bisa tetap berdiri, bahkan jadi lebih baik. Namun yang perlu kita catat, jika revenge fantasi ini terus dipelihara tanpa pernah diolah menjadi penerimaan dan penyembuhan diri, maka prosesnya bisa terhenti di level pembuktian, bukan pertumbuhan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa mengembalikan harga diri itu penting, tapi jangan sampai kita terus menggantungkannya pada pengakuan orang lain. Dalam konsep stoikisme, pengakuan dari orang lain adalah sesuatu yang berada di luar kendali kita. Oleh karena itu, kita tidak menjadikan sebagai sumber kepuasan. Menurut para filsuf Stoa, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, kita hanya bisa mengendalikan pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Hal-hal seperti apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain rasakan, apa yang orang lain lakukan, itu semua berada di luar kendali kita. Jadi ketika kita perlu menaruh harapan, dia harus nyesel ninggalin aku, itu adalah hal yang sia-sia. Selain itu, berpikir bahwa dengan membuat mantan menyesal maka aku bahagia, itu sama saja kita sebenarnya sedang meletakkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Epictetus bilang, jika kamu ingin hidup bebas dan tenang, jangan mengharapkan apapun dari hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan.
Jadi daripada terus hidup dalam bayang-bayang balas dendam, lebih baik bijak jika kita memfokuskan energi untuk benar-benar memulihkan luka yang ditinggalkan. Kita tidak butuh dilihat lebih baik, tapi kita hanya perlu jujur bahwa aku memang terluka dan aku membutuhkan beberapa waktu untuk sembuh. Dan itu tidak apa-apa. Terluka tidak membuatmu lemah atau kalah. Tapi justru dari situlah kamu belajar menjadi lebih kuat, lebih sadar, lebih mencintai diri sendiri. Ingat, kamu berhak dan layak dihargai bukan karena hal positif yang kamu tampilkan, tetapi karena siapa dirimu sebenarnya. Nilaimu tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh keberanianmu untuk jujur tentang dirimu sendiri apa adanya.